Oke, baik Bapak Ibu. Untuk pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Universitas ST 2023, adapun alur admin di kabupaten kota ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Yang pertama, di admin kabupaten kota ini akan melakukan pembagian wilayah kerja di SIPW. SIPW ini adalah aplikasi yang dibangun oleh tim IPD yang akan digunakan membagi wilayah kerja kepada petugas. Pembagian wilayah kerja ini didasarkan pada BS dan nanti akan dibagikan kepada pengawas maupun kepada pemeta melalui aplikasi ini. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pembagian tugas, antara lain yang pertama itu pembagiannya itu kita harus melihat pada peta sebagai alat bantu. Nah, ini kita akan mempertimbangkan ya Bapak Ibu, dari peta tersebut akan mempertimbangkan lokasi BS yang berdekatan, sehingga nanti memudahkan petugas dalam menelusuri wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu, satu pemeta diberikan beban tugas sekitar 15 BS. Yang keempat, kita perlu memperhatikan kombinasi jenis BS, yaitu baik BS biasa, BS persiapan, dan BS khusus. Ini dimaksudkan agar nanti beban tugas antara petugas ini lebih merata seperti itu. Kemudian yang kelima, selain pertimbangan BS, admin kabupaten juga dapat memanfaatkan informasi jumlah SLS di masing-masing BS untuk mendapatkan pembagian wilayah tugas. Dan yang keenam, untuk wilayah SLS yang terdiri dari beberapa BS, diusahakan alokasi ke petugas yang sama. Jadi ini adalah SLS besar, jadi SLS besarnya ini ketika pembentukan BS itu terbentuk beberapa BS. Nah, ini diusahakan dialokasikan ke petugas yang sama agar hasilnya lebih konsisten seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tahapan pembagian wilayah ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jadi Bapak Ibu di kabupaten kota ini menyiapkan peta SP 2020 ya terlebih dahulu berisikan informasi BS-nya. Sebagai contoh di sini di peta ini ada 30 BS. Nah, nanti ini akan kita gunakan sebagai informasi pembagian wilayah kepada petugas. Kemudian yang kedua, menyiapkan daftar nama pengawas dan pemeta. Daftar nama petugas ini dapat dilihat di SIPW ya Bapak Ibu, di menu yang telah disediakan. Kemudian masuk ke aplikasi SIPW, kemudian membagi wilayah melalui fasilitas menu yang sudah disediakan. Contohnya di sini, jadi di Desa Sampiran ini di Kabupaten Cirebon terdapat 30 BS. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, 30 BS ini kan kisarannya satu pemeta itu 15 BS ya. Jadi 30 BS ini akan dibagikan kepada 2 pemeta. Nah, melalui aplikasi SIPW kita melihat kedekatan geografis dan melalui bantuan peta. Pemeta pada desa tersebut diberikan kepada Angga, misalnya namanya Angga di sini. Ini pemeta pertama dan pemeta kedua Hendra. Pengawas kedua pemeta tersebut adalah Adit. Nah, di sini sudah ada pembagiannya. Angga mendapatkan wilayah kerja ini dari 001B sampai 016B, kecuali 013B. Sedangkan Hendra mendapatkan dari 013B, kemudian 017B sampai 030B. Nah, ini kenapa pembagiannya seperti ini? Nah, setelah dilihat pada petanya, ternyata karena pertimbangan kedekatan, maka untuk 016B ini dilokasikan untuk pemeta pertama. 016B yang mana ini? 016B ini karena lebih dekat ke pemeta 1, maka kita baginya ke pemeta 1, maksudnya ke sini, sehingga dia lebih mudah lah untuk pemeta 1 jika ingin melakukan penelusuran mulai di sini. Sedangkan untuk 013B ini lumayan gede ya, sampai sini Bapak Ibu. 013B persiapan ini agak lumayan jika dikerjakan oleh pemeta 1, sehingga ini diberikan kepada pemeta 2. Ini lebih memudahkan di operasional di lapangannya seperti itu. Kemudian untuk 007P terdiri dari 3 SLS. Nah, ini 007P ini sebenarnya ada 3 SLS, sebenarnya sawah, lahan perbatasan, dan kawasan hutan. Ini dikasih ke satu pemeta. Kenapa? Nah, untuk SLS yang besar seperti ini diharapkan nanti jika
diproses oleh satu pemeta itu hasilnya lebih bagus atau lebih konsisten seperti itu. Kemudian tuh BS0027B dan 028B ini cakupan wilayah non SLS 4003B perumahan Gandra, sehingga kedua BS tersebut dilokasikan untuk pemeta yang sama, yaitu pemeta 2. Jadi untuk 27B, 28B merupakan cakupan dari non SLS 4003. Nah itu jadi dialokasikan ke pemeta yang sama, yaitu pemeta kedua seperti itu. Contoh, nah berikut ketika kita selesai mengisikan di aplikasi SIPW, nanti akan memberikan hasil generate Bapak Ibu. Hasil generate-nya seperti apa? Ini dapat dilihat seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan lembar kerja yang telah di generate dari aplikasi. Untuk pemeta 1 angka tadi akan mendapatkan list-list di mana dia akan bekerja nantinya, list SLS di mana dia akan bekerja, SLS, LS, dan list blok sensusnya seperti ini. Selanjutnya itu setelah melakukan pembagian wilayah kerja di SIPW, selanjutnya admin kabupaten kota itu melakukan pembagian dokumen dan peta. Nah, ada beberapa dokumen. Jadi di sini ada instrumennya, ada 7. Yang pertama dokumen ST 2023 EDSLS. Ini dicetak sejumlah desa atau kelurahan untuk diberikan kepada masing-masing pengawas di wilayah tugasnya. Kemudian dokumen PSLS Pemeta dan PSLS Pengawas. PSLS Pemeta dicetak sejumlah pemeta dan PSLS Pengawas dicetak sejumlah pengawasnya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen ST 2023 LKP. Nah, ini dicetak sejumlah pemeta sesuai dengan nilai tugas yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada peta WA, peta WB, dan peta WS. Untuk peta WA dicetak sejumlah desa kelurahan dan diberikan kepada masing-masing pengawas. Untuk peta WB dicetak sejumlah BS-nya dan diberikan kepada pemeta sesuai dengan nilai tugasnya. Dengan peta WS ini sejumlah SLS yang telah diberikan kepada pengawas. Selanjutnya pengawas akan mengalokasikan peta WS ini kepada pemeta. Untuk SLS bermuatan besar atau satu SLS terdapat beberapa BS, maka pencetakan peta WS dilakukan sejumlah pemeta. Dan yang terakhir itu dokumen ST 2023 KKR, ini kartu kendali rekonsiliasi. Jadi nanti ini dicetak sejumlah pengawas sebagai instrumen untuk mencatat temuan, kendala, dan solusi saat pengawasan dan rekonsiliasi. Dapat dicetak 2 halaman bolak-balik. Oke, setelah melakukan pembagian dokumen juga, nantinya admin kabupaten kota akan melakukan pembuangan token di web Gilinkar-Stat. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan token ini. Yang pertama itu token merupakan kode unik yang dibuat di aplikasi Gilinkar-Stat. Nantinya token ini akan digunakan oleh petugas atau pemeta untuk melakukan registrasi ke dalam aplikasi Gilinkar-Stat. Jika pemeta sudah pernah terdaftar di aplikasi ini, maka tidak perlu diregistrasi lagi. Nah, kemudian pemeta yang pernah terdaftar di aplikasi Gilinkar dapat langsung login menggunakan email password yang sudah didaftarkan. Selain mendaftarkan token, jadi di kabupaten kota ini artinya juga akan melakukan monitoring UTG. Nah, monitoring ini secara berkala dapat dilakukan melalui website gilinkar-stat.bps.go.id untuk memastikan semua sampel lahan yang sudah dilakukan tagging oleh pemeta. Untuk petunjuk teknis monitoring akan disampaikan kemudian. Selanjutnya akan dilakukan juga pengumpulan dokumen. Nah, semua dokumen dan peta dikelompokkan per desa atau kelurahan. Jika ada ST 2023 LKP yang berisikan lebih dari satu desa, ini dikelompokkan per kecamatan. Daftar kelengkapan dokumen dan peta, yang pertama itu ID SLS-nya yang dilengkapi dengan dan disinkronisasi oleh pengawas, dan ada PSLS yang dilengkapi dan disinkronisasi oleh pengawas. Selanjutnya LKP yang sudah dilengkapi oleh pemeta, kemudian peta WA hasil lapangan, peta WB yang dilengkapi dengan batas SLS dan nokta geotagging, kemudian peta WS, dan yang kedelapan adalah kartu kendali rekonsiliasi yang sudah terisi dan ditandatangani oleh pengawas dan petugas. Selanjutnya, semua peta WB 2020 tadi hasil scan lapangan baik terdapat perubahan batas maupun tidak tetap di scan dan disimpan untuk selanjutnya akan digunakan pada proses pengolahan. Kemudian untuk kode SLS
non SLS pada peta dan dokumen. Yang digunakan di seluruh dokumen ada 4 digit ya, yaitu hasil renumbering akan, tapi di seluruh peta masih menggunakan 4 digit kondisi SP 2020. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan cara pembacaan antara kode SLS pada dokumen dan kode SLS pada peta. Contoh pada dokumen, nah seperti ini 0031 ya, 0031 juga sampingnya, ini sama karena ini adalah induknya. Kemudian yang satunya lagi ini 003101, kemudian yang kanan 0032. Ini beda ya. Jadi yang kanan ini adalah hasil renumberingnya. Jadi kita tidak menggunakan lagi 6 digit tapi 4 digit hasil renumbering. Sedangkan yang kiri itu kan bisa jadi 003101 ini. Kalau misalnya kita membaca 4 digit kondisi SP jadinya 0031 aja kan. Nah harusnya itu sudah jadi 0032 seperti itu. Jadi pada RTSP 2020 RT 00 itu sebenarnya dipecah menjadi RT 5 dan RT 6. Pada master SLS hasil renumbering jadi 031 dan 032. Sedangkan pada peta masih menggunakan 4 digit yaitu 0031. Untuk merelasikan antara kode hasil renumbering pada peta harus menggunakan 4 digit dari kode kondisi SP 2020. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya contoh peta WS 2020. Nah jika dilihat di peta dia akan masih 0031 seperti ini, bukan 0032. Jadi untuk melihat peta itu kita melihat pada kondisi SP dulu, digit pada kondisi SP 2020 ya. Namun pada dokumen IKP itu kita melihatnya dari hasil renumberingnya seperti itu. Nah mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai alur yang perlu dilakukan di admin kabupaten kota. Jadi yang pertama tadi itu membagi wilayah kerja petugas di SIPW. Setelah membagi wilayah kerja petugas, selanjutnya itu melakukan pembagian dokumen kepada petugas atau kepada petugas dan pengawas. Selanjutnya membuat token di aplikasi Workstat, kemudian melakukan geotagging, melakukan monitoring geotagging di aplikasi Workstat. Selanjutnya mengelompokkan dokumen setelah hasil dari lapangan, melakukan scan peta, dan sebagai tambahan nanti perlu diperhatikan dalam pembacaan petanya dan dokumen LKP-nya, digit pada ID SLS itu perlu diperhatikan seperti itu. Terima kasih.